Roy Suryo itu atau RRT sebenarnya kan mencari sebuah keadilan ya. Artinya keadilan di sini itu bahwa dirinya itu selalu dicemarkan melalui ITE, kan begitu. Ada YouTuber, ada medsos, ada apa. Nah, dari situ otomatis datanglah ya, ke apa namanya? Ke SPKD. Ya dia buka LP, tapi kan saya nggak bisa menyebutkan satu persatu berapa banyak yang di LPK, kan begitu. Namun yang jelas itu salah satunya bahwa memang keadilan tak kala itu terusik ya, siapapun ya harus ada jalurnya, ada alurnya ya. Salah satu alurnya ya melalui SPKT dulu. Nah, tapi saya nggak bisa buka siapa yang dilaporkan. Jadi kalau bicara awal mula itu kan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Pada saat penangkapan tahun 2002 itu adanya Gus Nur dan Bambang Tri, spesial Bambang Tri. Ya waktu itu yang nangani juga Ahmad Kozinudin, ya, Damai Hari Lubis, ya, tim lah ya, semua masuk ketuanya Prof. Egy. Singkat cerita, tidak ditunjukkan bukti-bukti tentang adanya ijazah yang asli dari Joko Widodo, tidak ada. Di dalam persidangan itu semua fotokopi. Fotokopi itu tidak boleh di KUHP itu. Ya, harusnya pihak dari hakim majelis itu ya menolak, tidak bisa dilanjutkan, dan harusnya juga JPU menolak. Tapi ya itu tadi adanya instruksi, adanya tekanan, adanya pesanan tanda kutip ya kira-kira begitu dilanjutkan, sehingga dua orang ini jadi korban ya nyata dalam proses perkara penangkapan Bambang Tri dan Gus Nur yang pada saat itu diajukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Pasal 14-15 tentang hoax, berita bohong. Tapi setelah kita kejar sampai 6 tahun ya, dari tuntutan 10 tahun, ini gila lah pokoknya, sarap ini udah karuan ini udah. Jadi mereka akan berhadapan langsung ke malaikat-malaikat Allah nanti, bahwa mereka ini bukan cuma sekedar berdusta ya, tapi mereka menyiksa batin orang yang tidak bersalah. Nah, tuntutan 10 tahun diputus 6 tahun. Begitu kita ajukan banding, ternyata diturunkan jadi 4 tahun, dan pasal tersebut dihilangkan. Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang berita hoax itu dihilangkan. Dan ke MA juga sudah turun 4 tahun sama. Akhirnya pun sekarang udah keluar lama. Dari situ bergulir terus sampai kita ajukan gugatan ijazah palsu bersama Prof. Egy dan saya ya, Damai Hari Lubis, Kurnia dan si siapa, Rizal Fadilah, itu ke PN Pusat, tapi diputus NU. NU itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ya pokoknya intinya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak punya wewenang. Ngaco lah pokoknya, ngaco lah. Tidak, bagaimana sih, tidak ngerti saya, padahal kelas PN Pusat ini kan kelas utama di Indonesia. Ya karena tekanan seperti itu. Nah sebelum itu kita ajukan juga kebohongan Joko Widodo yang 66 gugatan itu, termasuk juga ada HK ya, Ahmad Kozinudin, ada semua lengkap saya, Kurnia, termasuk Bang Egy, termasuk juga ada Damai Hari Lubis. Itu pun juga diputus NU. Nah, yang kita gugat itu DPR dan MPR. Yang untuk kebohongan ya, 66. Tapi kalau yang untuk ijazah itu yang kita gugat Joko Widodo, terus GM, KPU, ya, terus Ketua PN Solo, Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan. Itu yang kita gugat. Tapi yang semua menggunakan surat kuasa, tapi yang justru Jokowi tidak menggunakan surat kuasa, dan satu prinsipalnya itu tidak pernah hadir. Padahal di Perma itu jelas, peraturan Mahkamah Agung itu wajib hadir, wajib hukumnya hadir, tidak boleh tidak, gitu ya. Nah, berangkat dari situ udah 7 bulan. Nah makanya kita akhirnya ketemu sama Otto Hasibuan, profesor yang sekarang wakil. Nah, kita juga di dalam sidang minta kepada Otto Hasibuan
bahwa saya yang berbicara. Saya meminta dengan segala hormat kalau bisa untuk di closing aja kasus ini supaya nggak berkepanjangan, karena moto dari pengadilan itu kan cepat, sederhana, ringan. Ya. Kenapa sih nggak dibawa saja, ditunjukkan case close, tutup ini kasus, kan begitu. Tapi kan tidak mau, itu nanti di pembuktian. Nah, poinnya udah 3 kali ganti hakim. Akhirnya hakim terakhir itu yang awalnya kita berpolemik soal surat kuasa, karena dari pihak Jokowi itu menghadirkan dari Kejaksaan Agung kan, karena menurut peraturan Pilpres ya, peraturan presiden kalau tidak keliru, itu presiden dan wakil presiden digugat itu menjadi penasihat hukumnya itu adalah Jaksa Agung. Nah, itu kan Pilpres. Tapi bagaimana dengan Undang-Undang HR 123? Itu wajib orang langsung yang memberikan kuasa. Nah, itulah perdebatan kita di dalam sidang yang akhirnya diganti beberapa hakim. Terakhir adalah hakim yang memberikan masukan bahwa harus diganti proses itu dengan proses ya gugatan itu berbalik, yang tadinya presiden diganti pribadi presiden Joko Widodo. Akhirnya pun yang hadir adalah Utuh Hasibuan Group termasuk anaknya si Yakub itu. Anehnya putusan itu tetap di NU, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Alasannya pun sama, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk mengadili. Kan kemana kita ini harus cari gitu loh. Makanya kan kekacauan inilah yang akhirnya tetap menjadi polemik. Nah, muncullah bulan 4 itu Sandi dari PSI ya, itu mengupload ijazah Jokowi. Ditangkaplah dengan RRT itu Ismon, ditangkaplah dengan Roy Suryo dan Dr. Diva. Setelah dicek, diselidiki selaku keilmuan ilmiah, ternyata itu bukan ijazah, itu palsu. Nah, dari situ bergulir terus ya sampai sekarang ini terjadi proses gitu loh ya. Akhirnya kita memberanikan diri, TPU lagi ya, memberanikan diri, saya menuliskan surat ya, yang harusnya saya tim juga datang ke Jogja, tapi karena orang tua saya sakit waktu itu, minta waktu itu berhalangan kepada tim dan Bang Egy. Nah, maka berangkatlah satu bus itu, beberapa pengacara orang TPUA juga termasuk Damai Hari Lubis itu mendatangi UGM dengan awalnya surat menyurat ya, dan diterima ya. Nah, terus termasuk RRT itu masuk di surat kita juga waktu itu ya. Nah, akhirnya yang mendatangi bisa masuk adalah Roy, Rismon, dan Diva. Nah, dijanjikan ada, saya lupa apakah 34, apakah 36 item atau 26 item. Intinya dari UGM berjanji begitu, akan memberitahukan sekitar 36 lah atau 34 item tentang kegiatan sampai Jokowi mendapat ijazah. Begitu masuk ke sana, ketemulah Profesor Weni, itu wakil rektor, yang pernah bilang bahwa Pak Jokowi itu lulusan dari Universitas Kedokteran. Oh, maaf, salah. Begitu. Nah, bagaimana? Ini kan sudah diplesetkan lidahnya sama Allah. Nah, itu satu item aja nggak ada dari janji dia 34 atau 36 item. Satu item aja nggak ada. Dan pertemuan 1 jam itu berjanji akan memberikan hasil CCTV. Sampai detik ini saya bicara, nggak pernah diberikan. Dari pihak UGM ya? UGM dong. Nggak pernah dibeli. Jadi kan kacau. Akhirnya bertambahlah sampai tanggal 14 itu yang RRT pulang, yang kelompok TPUA lebih gila lagi, mendatangi rumah Jokowi. Yang masuk ke dalam ada Diva, ada Kurnia, ada Damai Hari Lubis, ada Rizal Fadilah. Nah, disiapkan makan, anak-anak bilang puasa semua. Terus akhirnya ketemu Pak Joko langsung, Pak Jokowi,
Ya tujuannya ingin silaturahim dan meminta itu. Apa jawabnya Jokowi? Saya tidak mau menunjukkan kepada kalian, saya hanya mau menunjukkan di dalam sidang, pada saat sidang saya mau hadir, diminta oleh hakim. Mana ada berapa kali sidang? Terakhir ini kemarin sama Taufik Solo, sahabat saya, ya, citizen laws itu, nggak hadir juga, nggak ditunjukkan juga. Ayolah, jangan, aduh, bohong-bohong terus yang dibangun sih, tidak mari-mari itu loh. Maksud saya, dia dari wali kota, gubernur, sampai presiden, sampai pensiun masih tetap begitu. Pertanyaannya, Oke. Termul itu mengatakan bahwa Jokowi itu kan sudah bukan pejabat. Siapa bilang bukan pejabat? Dari masih dia menjadi presiden, kita gugat satu. Kedua, sekarang kan bukan jadi presiden betul, tapi dia diangkat kepres oleh Prabowo sebagai penasihat tertinggi Danatara. Apa gitu bukan pejabat? Setara dengan SBY, dengan gaji yang fantastis besar. Apa gitu bukan pejabat? Coba jawab. Nggak bisa jawab. Berarti kan logikanya dia pejabat. Nah kalau dia pejabat, ada putusan MK 109 PUU 27. Isinya apa? Korporasi, pejabat publik, pejabat negara, itu wajib dikritik. Maknanya kan nggak boleh melapor. Itu putusan MK kan tertinggi, berlaku final and binding. Ditambah lagi dengan kekuatan pasal 218 Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, ayat 2, bahwa pejabat publik jika rakyat menginginkan untuk mengetahui CV dan segalanya ditunjukkan. Nah, buktinya sampai sekarang konflik. Malah mau menangkap orang, malah mau menangkap rakyatnya, diadu dengan institusi Polri dan segala macam. Nah, apakah itu gentle? Apakah itu kenegarawan? Itu loh maksud saya. Padahal kan urusan ini cuma selembar. Nah, lagi-lagi proses apa yang dilaporkan Joko Widodo tanggal 30 bulan 4 tahun 2025 itu sebenarnya kan didahului oleh laporan Egy Sujana tanggal 9 bulan Desember tahun 2024 soal ijazah palsu, bukan Jokowi, ijazahnya Jokowi juga. Tapi kan nggak jalan, Dumas. Malah yang lucu, penyelidikan dihentikan, kan itu melanggar KUHP 109. Nggak boleh penyelidikan itu dihentikan, kecuali naik pada penyidikan dan menjadi tersangka, baru di SP3. Kok semua ditabrak? Di perkapnya sendiri ada, di perpolnya sendiri ada. Gimana sih? Sampai kita mengajukan sesuai pasal 31 perkap itu, sampai 33 itu soal pengajuan gelar perkara khusus yang tidak ada apa-apa dilakukan di Mabes Polri, tidak pernah menunjukkan apa-apa di meja itu, padahal pejabat jenderal semua, ada Komnas HAM juga, ada Kompolnas, komadul semua, tidak bicara objektif, padahal namanya gelar perkara, ya namanya gelar ya digelar dong, kan begitu. Itu nggak ada, gitu. Nah, itulah yang menjadi apa namanya itu masalah bagi kita, bahwa law enforcement ini atau equality before the law ini kalau sudah menyangkut Jokowi ini susah, tidak akan pernah bisa mendapatkan keadilan. Dan bahkan dalam konteks lain, Polda mentersangkakan orang itu kan adanya lapor yang dari kriminal Mabes lapor itu tentang ijazah bahwa identik dengan apa? Kalau identik dengan palsu ya palsu. Kalau identik dengan yang asli, buat apa harus ada pembanding? Kalau memang asli dong. Kau usah pakai pembanding. Nah, justru itu makanya kita kan Termul bilang nggak bisa, udah cukup di situ. Oh, salah, itu nggak ngerti aturan itu Termul dan penasihat hukumnya itu. Kenapa? Ada pasal 65 KUHP ya. Setiap tersangka dan terdakwa boleh mengajukan ahli, boleh mengajukan saksi yang meringankan, boleh juga yang pokoknya proses itu menguntungkan dirinya, termasuk mengajukan kembali independensi tentang lapor tentang ijazah. Kemana? Ke BRIN. Pada riset itu ke UI, Universitas Indonesia, boleh. Dan kita sudah ajukan surat resmi, saya yang nganterin sama Gofur sama Jin, dapat tanda terima, dapat semua lengkap, kita dapat itu. Ada ya Bang. Tapi nggak tahu dijawab atau tidak, sampai detik ini nggak dijawab.
Terus bagaimana dengan saksi ahli kita yang diajukan ada 5 kurang lebih, saya kurang lebih ya bisa tambah ya. Itu kan diperiksa sampai sekarang. Terus tersangka 5 orang juga tidak diperiksa. Bagaimana orang yang belum diperiksa menjadi tersangka, ditersangkakan jadi tersangka? Dari mana itu jalan? Kok semuanya ditabrak gitu loh? Kalau yang 3 orang RRT sudah diperiksa, yang 5 orang kan belum. Termasuk Bang Egy nggak pernah diperiksa karena sakit. Kenapa dinaikkan jadi tersangka? Bagaimana sih, saya nggak ngerti cara berpikir penyidik itu dan cara yang dipakai undang-undang apa? Gitu. Perkap pun, peraturan Kapolri pun, Perpol, peraturan Polri pun itu dilanggar semua. Gitu loh ya. Oke. Jadi saya pikir apalagi ada? Oke, Bang, mungkin kan baru-baru ini juga di berita juga Roy juga mengatakan kalau dia juga punya tokoh kunci nanti yang akan dibuka lah ibaratnya dari tabir polemik ijazah Jokowi ini. Mungkin tokoh kunci ini bisa menguntungkan keadaan Roy Suryo atau seperti apa sih, Bang? Ya tentu kalau itu, tapi tidak elok kalau saya sebut sekarang. Karena sumbernya kan dari Roy. Nggak bolehlah kita mendahului. Ya artinya sesama bus kan nggak boleh mendahului. Nunggulah bus berikutnya. Nah, berarti pertanyaan itu boleh diajukan besok. Kalau Anda datang ke Polda, boleh, sah saja mengajukan, kan tergantung Roy mau jawab apa nanti, kan begitu. Kalau saya menjawab tidak boleh. Tapi tokoh kuncinya ini Pasti menguntungkan. maksudnya memang berkaitan Iya dengan di itu. dekat Ya, berkaitan dengan itu dan mengetahui tentang perjalanan itu. Bagaimana sekarang orang dijadikan tersangka tanpa ada alas hak yang jelas bahwa benar ijazah tersebut itu pure asli? Bagaimana? Oh, nggak ada pembuktian sampai sekarang. Pembuktiannya di mana? Ingkrah. Ingkrahnya di mana? Putusan hakim. Hakim itu tidak cukup di PN, tapi di PT juga, Pengadilan Tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, bahkan PK 1, PK 2, PK 3, peninjauan kembali. Berarti kan bukan turun panjang. Dan ingat, pidana itu tidak bisa dilanjutkan selama masih perdatanya di situ. Ada aturannya, ada. Di mana? Di Perma 1 tahun 56, aturan Mahkamah Agung. Selain itu apa? Ada. Apalagi SEMA. Masa SEMA di mana? Mahkamah Agung itu nomor berapa? Tahun 2000, tahun SMA 4 tahun 2010 atau 2008, kira-kira begitu, saya lupa tahunnya, kira-kira begitu. Nah, jadi itu harus diselesaikan dulu. Nah, ini nggak boleh diangkat. Nah, yang ketiga, bagaimana orang belum ada pemeriksaan ahli, saksi adicat yang menguntungkan, belum lagi mendapatkan putusan dari lapor pembanding, kan begitu. Terus belum lagi 5 orang yang tersangka belum diperiksa. Dan bagaimana itu mau ditindaklanjuti jadi tersangka, apalagi sampai penahanan? Kan nggak masuk di akal itu. Jadi rapuhnya itu abskur itu kapur. Rapuh itu ya sangat rapuh. Jangan Anda memanjat kepada pohon yang lagi rapuh, risikonya Anda jatuh. Kan begitu kira-kira. Jadi sumir itu nggak jelas. Ya itulah. Jadi makanya saya pikir proses ini kan harus proses yang terbuka, tidak boleh tidak. Kenapa harus terbuka? Karena publik, pejabat publik. Bahkan Anda tahu pejabat negara yang namanya Arsul Sani, begitu sudah dibilang ijazahnya nggak benar, dia tunjukkan ijazahnya kepada publik. Padahal dia di bawah presiden pejabat publik, ada aturan. Begitu, walaupun dia juga ada aturannya. Artinya lebih gentle dia loh, berani memberi tahu, kan begitu. Seharusnya kita sudah datang ke rumah Pak Jokowi itu kan harusnya berani menunjukkan, bukan berani mengatakan bahwa nanti kalau diminta hakim minta bolak-balik sidang berapa kali, nggak pernah hadir. Jangankan ditunjukkan aja barang itu nggak ada. Maksud saya bagaimana sih? Udah dipilih rakyat, udah digaji rakyat, dibayar pajaknya oleh rakyat, semua keluarganya kaya raya dari rakyat, semua fasilitas dia mau di dunia kemanapun, hanya ke langit dan ke bulan mungkin yang enggak, semua itu dari uang rakyat. Kok rakyat cuma minta selembar nggak mau ditunjukin, malah sekarang diadu dengan institusi apapun termasuk Polri, dan Polri pun juga menyembunyikan. Contohnya pada saat gelar perkara khusus kemarin identik dengan 13
ijazah sahabatnya Jokowi begitu mau diminta nggak boleh. Maksudnya dilihat nggak boleh. Kita cuma disuruh lihat, nggak boleh meraba, nggak boleh megang, nggak boleh nyentuh. Kalau ada pengacara yang menyatakan saya sudah nyentuh, saya pegang, itu bohong lah. Karena kan berkembang gitu kan, itu bohong lah. Jadi saya pikir, kenapa sih Polri ini kan, kenapa ada presisi? Katanya presisi kan berkeadilan. Kok malah begini sih? Gitu loh. Saya kira nggak berat lah untuk tunjukkan. Dan ingat, ini lawannya bukan Rasulullah, tapi ini publik. Karena ini Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2 bahwa negara ini berdaulat karena rakyat. Negara ini ada di tangan rakyat. Jadi semua yang menjadi pejabat dari presiden itu majikannya adalah rakyat, tuannya adalah rakyat. Maka jika rakyat berkehendak meminta, itu wajib hukumnya. Wajib, bukan sunnah untuk diberikan jasa itu. Saya kira sudah cukup padat ini pemberitahuan saya, singkat, cepat, undang-undangnya semua saya katakan.